Alhamdulillah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mari kita awali kajian kita dengan memperbanyak ungkapan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semua nikmat yang senantiasa ada bersama kita kapan dan dimanapun kita berada. Kita tidak pernah lepas dari nikmat Allah. Dari kita bangun sampai kita tidur, bahkan kita bangun kembali, pada saat itu pasti ada nikmat Allah yang menyertai kita. Oleh karena itu tugas kita hanyalah menjadi hamba yang bersyukur, untuk kemudian Allah pun akan menepati janjinya untuk menambah nikmat bagi siapa saja yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ikhwati fillah, sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita nanti di hari akhirat kelak bisa mendapatkan syafaat dari beliau, bisa mendapatkan minuman yang akan dituangkan langsung oleh Rasul kita dari telaganya. Orang-orang yang mencintai sunnahnya, orang-orang yang tegar berada di atas sunnah beliau, insya Allah akan mendapatkan minuman yang akan dituangkan langsung oleh dia, oleh Nabi kita dari telaganya. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam orang yang menikmati minuman itu. Karena dalam hadis dikatakan, man syariba minhu lam yazma abadan. Siapa yang kalau meminumnya maka dia tidak lagi akan merasa haus. Ikhwati billah, ma'asyaral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Tema kita pada malam hari ini adalah mencoba untuk melihat beberapa bentuk penyimpangan yang datang dari kelompok sufi di dalam memahami dan berinteraksi dengan hadis-hadis Nabi. Ada penyimpangan-penyimpangan mereka dalam berinteraksi dengan hadis. Kita mengangkat tema ini bukan sengaja untuk mengorek-ngorek kesalahan, memancing-mancing suasana, bukan itu. Tujuannya adalah agar kita mengerti mana letak penyimpangannya dan biar kita tidak terjebak pula kepada kesalahan-kesalahan yang sama. Pada pertemuan yang sebelumnya yang kita angkat adalah penyimpangan orang-orang Syiah di dalam berinteraksi dengan hadis. Ada pula penyimpangan mereka. Ternyata berbagai macam bentuk aliran-aliran yang ada itu memiliki penyimpangan-penyimpangan yang harus diwaspadai, jangan sampai kita terjebak masuk ke dalam penyimpangan itu pula. Nah, malam ini kita coba lihat dari kelompok sufi. Siapa itu sufi? Sufi itu adalah orang-orang yang mengamalkan ilmu tasawuf. Kalau kita tengok penjelasannya para ulama, kata sufi itu ada diambil dari beberapa asal kemungkinan. Ada yang mengatakan kata sufi itu diambil dari kata suf. Suf itu artinya adalah bulu domba. Jadi bulu domba yang ada kambing yang bulunya tebal itu dalam bahasa Arabnya suf. Dan itu adalah lambang dari kesederhanaan. Kalau seandainya ada orang berpakaian dengan menggunakan pakaian yang terbuat dari bulu domba itu lambang dari kesederhanaan. Maka ada yang mengatakan bahwa asal dari kata sufi itu atau tasawuf itu dari kata suf. Karena memang mereka menginginkan kesederhanaan di dalam menjalani kehidupan. Ada yang mengatakan kata sufi atau tasawuf itu dari kata as-safa. As-safa. As-safa itu artinya adalah bersih, suci. Jadi safa artinya bersih atau suci.
dinisbatkan sufi dari kata diambil dari kata as-safa itu karena memang slogannya atau yang diinginkan oleh mereka itu sesungguhnya adalah memang kesucian jiwa, kesucian diri. Maka orang-orang sufi pada asalnya mereka adalah orang-orang yang selalu menginginkan kesucian jiwa. Dan Islam memang menganjurkan kita untuk senantiasa mensucikan diri, mensucikan jiwa. Bukankah salah satu dari tujuan Nabi diutus itu wa yuzakkihim? Yuzakkihim berarti tazkiyah, untuk mensucikan jiwa, mensucikan diri mereka. Nah, itu makna dari kata sufi atau tasawuf, asal katanya dikatakan oleh para ulama seperti itu. Tetapi pada akhirnya istilah sufi atau tasawuf itu sudah menjadi satu bentuk aliran dalam beragama, di mana memang mereka memiliki ciri-ciri atau karakter atau kriteria yang berbeda dengan yang lain. Dilihat dari segi asal munculnya istilah itu dan asal prakteknya pada awalnya, sufi, dan itu sebenarnya sangat bagus sekali. Kenapa bagus? Karena memang bertujuan untuk mensucikan jiwa. Maka disebut-sebutlah orang-orang seperti Al-Hasanul Basri itu sufi. Fudail bin Iyad itu adalah sufi. Al-Karhi itu adalah sufi. Disebut-sebut mereka sebagai sufi. Dan mereka adalah ulama-ulama besar. Hasanul Basri itu ulama besar pada masa tabi'in. Namanya Hasan. Tinggalnya di Basrah. Maka Al-Hasan Al-Basri. Dilihat dari segi asalnya, dikarenakan oleh tujuannya memang adalah untuk mensucikan diri, membersihkan jiwa, tentu itu menjadi sesuatu yang baik. Namun pada perkembangannya sebagai sebuah aliran yang ada tokoh-tokohnya, dari tokoh-tokohnya itulah muncul berbagai macam bentuk kesalahan-kesalahan, dan kesalahan itu ada yang hubungannya dengan persoalan akidah, ada yang hubungannya dengan persoalan ibadah. Oleh karena itu wajar ketika kita baca pandangan para ulama tentang sufi, bagaimana ungkapan-ungkapan ulama tentang sufi itu ada dua. Ada yang memuji, ada yang mencela. Ada yang memuji, ada yang mencela. Coba kita tengok. Imam Malik ibn Anas itu salah satu dari ungkapan beliau itu adalah ungkapan yang memuji kelompok sufi. Apa ungkapan beliau? Di antaranya Imam Malik pernah berkata, barang siapa yang mendalami agama tapi tidak bertasawuf maka sungguh telah fasik. Jadi kalau mendalami agama tidak bertasawuf berarti dia fasik. Dan siapa yang bertasawuf tapi tidak pula mendalami agama, maka dia zindik. Zindik itu durhaka kepada Allah. Dan siapa yang menggabungkan keduanya berarti mendalami agama sekaligus mendalami ilmu tasawuf. Maka menurut beliau, barang siapa yang menggabung keduanya, maka ia telah mewujudkan syariat Islam yang sebenarnya. Ini kapan Imam Malik? Berarti dia memuji. Imam Nawawi dalam ungkapannya juga pernah mengatakan, dan itu dalam bentuk pujian. Dalam bentuk pujian. Prinsip dasar jalan tasawuf itu ada 5, kata Imam Nawawi. Jadi prinsip dasar tasawuf itu ada 5. Bertakwa kepada Allah baik dalam keadaan sendiri maupun keadaan bersama-sama. Ketika bersama-sama dan orang lain, buktikan ketakwaan kepada Allah.
Ketika dia sendiri juga takut kepada Allah. Artinya tidak mau melaksanakan dosa meskipun dia dalam keadaan sendiri. Itu yang pertama kata beliau. Mengikuti sunnah Nabi baik dalam perkataan maupun perbuatan. Bagus enggak tuh? Bagus. Mengikuti sunnah Nabi baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Menolak mengandalkan makhluk. Karena memang kita tidak boleh berharap kepada makhluk. Kita hanya boleh mengharap kepada Allah. Ridha dengan semua ketentuan Allah. Baik yang sedikit maupun yang banyak. Apapun yang ditetapkan oleh Allah untuk kita, kita harus ridha. Dikasih banyak, alhamdulillah. Dikasih sedikit, tetap ridha dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. Dan yang terakhir, kembali kepada Allah, baik ketika senang maupun ketika sulit. Ini ungkapan Imam Nawawi terkait dengan sufi atau tasawuf. Dua ungkapan itu memuji. Namun, kalau kita tengok ungkapan ulama yang lain, banyak di antara mereka yang mencela kelompok sufi. Jadi ada yang memuji, ada yang mencela. Yang mencela seperti yang dikatakan oleh Ibnu Aqil rahimahullah, beliau menyamakan antara kaum sufi dengan ahlul kalam dalam perihal merusak agama. Jadi sama katanya, ahlul kalam dan orang sufi sama dalam persoalan merusak agama. Kata beliau, ahlul kalam mereka merusak akidah umat manusia dengan berbagai syubhat, nalar dan logika. Jadi ahlul kalam merusak agama melalui syubhat pikirannya. Karena mereka berbicara tentang Allah, tentang ketuhanan melalui akal dan melalui nalar. Padahal hal-hal yang gaib tidak mungkin dibicarakan melalui nalar. Nah, sedangkan kaum sufi, ini kata Ibnu Aqil, sedangkan kaum sufi mereka merusak amaliyah yang merobohkan kaidah-kaidah dalam beragama. Jadi sama-sama merusak. Ahlul kalam merusak soal akidah, kaum sufi merusak soal amaliyah. Karena banyak amalan-amalan yang mereka lakukan yang tak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata beliau, kaum sufi sangat mencintai kemalasan, bermalas-malasan dan mendengarkan suara-suara musik. Itu hobi mereka. Bahkan zikir mereka pun pakai musik. Jadi kalau ada orang zikir pakai musik-musik yang dicontohnya sesungguhnya itu adalah kaum sufi. Zikir goyang-goyang, zikir menari-nari, itu semua bagian dari amaliyah mereka. Ini kata Ibnu Aqil. Saya hanya menukil apa yang beliau. Jadi ada sikap, ada ungkapan yang mencela. Ada panjang ungkapannya di sini. Ibnul Jauzi juga mengkritik beberapa sikap yang salah dan penyimpangan yang dilakukan oleh kaum sufi dalam ribat mereka. Menurut beliau, menurut Ibnul Jauzi, orang-orang sufi mereka betah dalam ribatnya. Ribat itu ya tempat suluk-suluk mereka itu. Ada surau-surau yang mereka tentukan itu sebagai tempat mereka bersuluk. Jadi mereka betah dalam ribatnya dengan bermalas-malasan, menganggur, membebaskan diri dari mencari rezeki dan mengulang dan memurojaah ilmu. Malas sekali. Jarang kita temukan mereka yang suka untuk memurojaah. Ini ungkapan Ibnul Jauzi. Tidak memperbanyak salat sunat dan juga tidak qiyamul lail. Ambisi dan keinginan terbesar mereka hanyalah mencari kesenangan, mendengarkan nyanyian, musik-musik dan berlebihan pada makan dan minum. Bahkan menurut Ibnul Jauzi, celaan tersebut tidak hanya ditujukan untuk orang-orang awam mereka saja, tapi juga orang-orang khawas dan orang-orang khusus pada pembimbing yang sudah menjadi pembimbing di kalangan mereka. Jadi ada ungkapan. Ada dua ungkapan yang kita tengok. Ada yang memuji, ada yang mencela.
dua ungkapan ini sesungguhnya tidaklah bertentangan. Imam Malik memuji karena memang dia memandang dari sisi sejarah awal munculnya tasawuf yang memang tujuannya adalah untuk membersihkan jiwa, mensucikan hati, menjauhi sifat-sifat yang tidak baik, tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh. Kan itu intinya agar kita bisa membersihkan jiwa. Imam Malik memandang dari sisi itu. Maka dia memandang penting. Sementara Ibnul Jauzi, Ibnu Aqil, kenapa dalam ungkapannya seperti yang tadi itu? Ya tentu saja beliau juga memandang dari sisi yang berbeda dan berdasarkan fakta di lapangan yang terjadi pada kelompok orang-orang sufi itu sendiri, di mana mereka hanya sibuk dengan zikirnya saja, tidak memperbanyak bacaan Qur'annya, tidak memperbanyak amal-amal sunnahnya. Kadang-kadang hanya sibuk dengan zikir sampai 10.000 kali, sampai 20.000 kali, itu saja menghabiskan waktunya itu. Yang kadang-kadang zikirnya itu entah zikir yang diajarkan oleh Nabi atau tidak. Karena masing-masing kelompok sufi dia punya zikir-zikirnya yang ditalkinkan oleh gurunya kepada muridnya. Bahkan ada di antara zikir itu belum boleh diucapkan dulu kecuali kalau sudah diajarkan, kalau sudah diambil secara langsung dari gurunya. Dan itu yang diulang-ulang. Nah, Ibnul Jauzi ketika dia melihat dari sisi itu, maka yang muncul dari dia adalah ungkapan-ungkapan yang dia mencela atau tidak setuju dengan perbuatan orang-orang sufi atau orang-orang tasawuf. Ditambah dengan berbagai macam bentuk penyimpangan-penyimpangan yang datang dari orang-orang sufi yang memang banyak sekali dalam soal akidah umpamanya, seperti al-hulul wal ittihad. Hulul itu menyatunya Allah dengan makhluk. Itu yang diyakini oleh Al-Hallaj, yang pada akhirnya dia dibunuh oleh khalifah. Ada pula orang-orang sufi yang bangga, coba dia rela untuk dibunuh demi mempertahankan kebenaran. Nah, dia anggapnya itu sebagai mempertahankan sebuah kebenaran. Padahal dia dibunuh karena penyimpangan akidahnya, akidah yang menyesatkan. Wihdatul wujud yang datang dari Ibnu Arabi umpamanya. Itu juga salah satu dari bentuk penyimpangan. Wihdatul wujud, kesatuan yang ada. Yang ada ini sesungguhnya hakikatnya adalah satu. Hakikatnya adalah satu, yaitu Allah. Kalau hulul wal ittihad, Allah bisa menyatu dengan makhluknya. Bahkan Al-Hallaj sendiri mengatakan ketika dia buka jubahnya begini, ada Allah dalam jubah dia. Karena Allah sudah menyatu pada diri dia. Berarti dia pada saat dia sholat sesungguhnya dia mengatakan dia yang menyembah, dia juga yang disembah karena sudah menyatu. Ini berbagai macam bentuk penyimpangan dari sisi akidah. Ada juga di antaranya penyimpangan dalam soal ibadah, umpamanya dalam zikir. Salah satu dari bentuk penyimpangannya adalah membagi-bagi zikir itu kepada 3. Ada zikir awam, zikir orang umum. Kita ini awam ini, kita ini orang-orang umum semua, orang-orang syariat. Apa zikir umum itu? La ilaha illallah. Itu zikir umum itu. Itu belum khusus. Nanti kalau sudah zikir khususnya adalah tinggal menyebut lafaz Allah. Allah, Allah, Allah. Lafaz itu aja. Tidak ada lagi la ilaha illallah. Yang khawasul khawas, kalau yang super khusus, nah tadi masih khususnya tapi masih sederhana khususnya. Sekarang yang super khusus, khawasul khawas. Tidak lagi menyebut lafaz Allah, tapi tinggal menyebut lafaz huwa atau hu. Maka zikirnya hu. Itu kalau sudah sampai pada makam tertinggi itu khawasul khawas.
Tapi kalau seandainya zikirnya la ilaha illallah, itu masih umum, zikir yang bersifat umum. Namun, kenapa itu dianggap sebagai sebuah penyimpangan? Karena kalau kita kembalikan kepada hadis Nabi, apa yang dikatakan oleh Rasul kita, afdalu zikri apa? La ilaha illallah. Apa itu afdalu zikri? Apa arti kata afdalu zikri? Zikir yang paling baik, zikir yang paling afdal. Afdalu zikri. Zikir yang paling afdal itu adalah la ilaha illallah. Dan tidak pernah Nabi menempatkan ini sebagai zikir awam hanya untuk orang-orang biasa. Siapa saja di antara kita, kalau seandainya berzikir dengan mengucapkan la ilaha illallah, itulah zikir yang paling afdal. Sekarang ditempatkan oleh orang sufi itu menjadi zikir umum, zikir biasa. Dan yang lebih afdal berarti adalah Allah dengan hu. Allah, Allah, Allah. Ini makamnya sudah berbeda. Orang-orang tertentu yang dapat mengucapkan itu. Orang-orang awam masih la ilaha illallah. Kalau sudah naik nanti makamnya, peringkatnya, maka berubah zikirnya menjadi Allah. Kalau sudah lebih tinggi lagi, maka tinggal menyebutkan huwa atau hu. Kalau ada di antara orang-orang sufi yang mengamalkan zikir itu hu, berarti itulah makom yang tertinggi, dan seolah-olah dia mengatakan zikir hu lebih afdal daripada la ilaha illallah. Padahal di hadis apa? Yang afdal la ilaha illallah. Berarti di cancel yang afdal oleh Nabi, di cancelnya menjadi zikir biasa saja, berubah yang afdal itu menjadi lafaz Allah saja atau lafaz huwa. Padahal zikir dalam menyebut hanya sekedar menyebut nama Allah, zikir dengan lafaz mufrad itu sesungguhnya belumlah disebut dengan zikir. Kenapa tidak? Karena yang namanya zikir itu adalah memuji dan menyebut-nyebut kebesaran Allah. Kita kalau memuji seseorang, umpama ada orang yang ingin kita puji, kita sebut kelebihannya, apakah kita menyebut namanya saja? Umpama nama Ahmad, kita ingin memuji dan berzikir mengingat kebaikan dan kelebihannya, apakah sekadar kita sebut saja Ahmad, 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 jadi itu? Nah, tapi kita sebut kelebihannya. Apa kelebihannya? Ahmad yang apa umpama? Ahmad yang dermawan, Ahmad yang penyayang ke anak-anak umpama, Ahmad yang ada pujiannya, itu baru disebut memuji. Maka kalau kita tengok bagaimana zikir memuji Allah, itu selalu ada pujian, baik di awal maupun di akhir. Di awal umpamanya subhanallah, ada subhannya, maha suci Allah. Maha suci Allah inilah yang membuat kita berarti mengagungkan Allah. Atau pujiannya ada di ujung, Allahu Akbar, Allahu la ilaha illa huwa, Allahu samad, la ilaha illallah. Jadi setiap ada zikir menyebut nama Allah, selalu ada pujiannya, baik di awal, sebelumnya atau sesudah. Itu yang zikir. Ketika itulah berarti kita sedang mengagungkan dan memuji Allah. Tapi kalau sekedar menyebut Allah, apalagi kalau sekedar huwa atau hu. Huwa itu apa artinya? Dia. Ini huwa ini bukan nama Allah. Huwa itu dhamir yang artinya dia. Baru huwa itu dimaknai Allah kalau ada kata sesudahnya. Umpama huwallahu allazi la ilaha illa, itu baru, maka huwa di situ maksudnya adalah Allah. Tapi kalau huwa secara tersendiri bukan menyebut Allah, karena huwa itu sendiri artinya bukanlah Allah.
Jangankan pujiannya lagi yang ada, nama Allah pun tidak disebut, tidak disebut di situ. Nah, oleh karena itu, ikhwati fillah, ini salah satu dari bentuk penyimpangan di dalam beribadah yang terjadi di kalangan orang-orang sufi. Nah, oleh karena itu dalam masalah zikir itu kan ibadah. Dan kita kalau seandainya beribadah, tentu kita merujuk kepada panduan ibadah kita, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya kita ingin berzikir, maka perlu kita lihat mana zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang paling tepat untuk kita, amalkan. Biar tidak nanti capek-capek kita melaksanakannya. Jangan-jangan tak ada satupun yang diterima oleh Allah karena kita tidak melaksanakan sesuai dengan yang diajarkan. Habis waktu kita berzikir, tapi ternyata kita sesungguhnya tidak sedang berzikir, kita hanya sekedar menghabiskan waktu. Masuk waktu. Baik, kita jawab suara azan insyaallah. Nanti setelah itu baru kita lihat beberapa bentuk penyimpangan dalam tasawuf. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على La ilaha illallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan sedikit materi kita. Sekarang kita coba lihat beberapa penyimpangan kelompok sufi di dalam berinteraksi dengan hadis. Dan ini bisa kita dapatkan dalam berbagai buku-buku yang berbicara tentang sufi. Salah satu dari bukunya itu ditulis oleh Syekh Abdurrahman Abdul Khaliq. Judulnya adalah Al-Fikrus Sufi fi Dawi Al-Kitabi was Sunnah. Al-Fikrus Sufi, pemikiran sufi fi Dawi Al-Kitabi was Sunnah, dalam perspektif Al-Quran dan Sunnah. Di situ beliau menyampaikan banyak hal yang terkait dengan penyimpangan. Di antaranya, yang pertama, penyimpangan Syiah adalah bukan Syiah,
sufi dalam berinteraksi dengan hadis apa yang diistilahkan dengan al-kashfu wal mukasyafah. Ada al-kasaf, kasaf. Kalau dengar nanti orang bilang kasaf, itu dari kasyafa yaksifu kasfan. Al-kasfu au al-mukasyafah. Itu artinya di antara maknanya al-kasfu itu dalam pandangan kelompok sufi adalah kemampuan mereka di dalam melihat sesuatu yang bersifat gaib dan perkara-perkara yang tersembunyi yang ada di balik hijab. Ini saja sebenarnya sudah nampak di situ penyimpangannya. Jadi tidak ada lagi yang tersembunyi ketika orang-orang sufi, orang-orang tarikat, orang-orang tasawuf itu sudah sampai pada makamnya. Itu ada namanya al-kashf. Terbuka hijab sehingga mereka bisa mengetahui hal-hal yang gaib, hal-hal yang tersembunyi. Padahal kalau kita tengok ayat-ayat Al-Quran, Allah sendiri yang bilang, la ya'lamul ghaiba illa Allah. Enggak ada yang tahu yang gaib kecuali hanya Allah saja. Indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Jadi kunci-kunci yang gaib itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah. Sementara orang-orang sufi dengan makam yang mereka sudah sampai ke situ menganggap mereka memiliki mukasyafah atau al-kashfu, kasyaf. Terbukalah baginya hijab-hijab, tidak ada lagi yang tertutup dalam pandangannya. Mereka bisa mengetahui apa-apa yang sesungguhnya itu adalah dalam ilmu gaib, dalam ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa contoh kasyaf mereka itu? Ada di antara mereka yang mengaku-ngaku bisa naik sampai ke langit sana. Ada di antara mereka yang mengaku bisa dia Isra Mi'raj 70 kali saya semalam. Nabi berapa kali Isra Mi'raj? Sekali seumur hidup. Kalau mereka bisa kapan saja dia mau. Nabi pun ketika Isra Mi'raj tidak pernah dia mengaku-ngaku mengetahui yang gaib kecuali setelah Allah yang memberitahukan. Diperlihatkanlah kepada Nabi kita banyak hal. Orang-orang yang akan dihukum di neraka nanti, pemakan riba begini hukumannya. Orang yang suka berzina begini hukumannya. Ada riwayat yang mengatakan seperti itu. Karena Jibril yang memang menyampaikan. Nah, sementara orang-orang sufi yang ngaku-ngaku bisa Isra Mi'raj 70 kali sehari, disitulah dia dapat mengetahui perkara-perkara yang gaib. Kalau kita tengok ungkapan-ungkapan mereka, banyak sekali hal-hal yang tidak bisa diterima karena tidak mungkin itu dapat dibenarkan. Ada di antara mereka yang menganggap bahwa wali-wali Allah, orang-orang sufi yang menjadi wali Allah, itu lebih mulia daripada Nabi. Ungkapan itu dapat dipahami dari apa yang diungkapkan oleh seorang tokoh sufi namanya Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami. Banyak ungkapan-ungkapan yang datang dari beliau. Salah satunya, para anbiya mereka telah hanya sampai ke pinggir-pinggir pantai. Tapi para wali Allah lah sampai menyalam sampai ke laut. Ya, kalau Nabi hanya sampai pinggir-pinggir pantai. Kalau wali Allah lah menyalam sampai ke. Ungkapan itu seolah-olah dia mengatakan auliaullah lebih afdal daripada nabi Allah. Ini Nabi sampai pantainya. Kalau wali lah menyalam sampai ke laut. Apa di antara ungkapan Abu Yazid Al-Bustami? Dia mengambil ilmu langsung dari Allah. Jadi dia mengatakan kalau dia mengambil ilmu langsung dari
dari Allah. Dia mengkhitab orang-orang yang bukan sufi dan mengatakan, kalian telah mengambil ilmu orang-orang yang sudah mati, sementara kami mengambil ilmu dari yang maha hidup yang tak pernah mati. Jadi orang-orang pada masa itu, para ulama kan mengambil ilmu dari bulan sampai kepada Nabi, kan dia mati semua tuh. Sementara kami mengambil ilmu dari Dia yang maha hidup yang tak pernah mati. Berarti mengambil ilmu dari Allah. Dia menyebutkan sanadnya dalam mengambil ilmu itu. Haddatsani qalbi an rabbi. Haddatsani qalbi an rabbi. Hatiku berbicara diambilnya dari Rabbku. Jadi hatinya mengambil langsung dari Allah. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang sufi itu. Seperti Abu Yazid Al-Bustami. Yang tentu saja ungkapan itu tidak dapat dibenarkan. Kita bisa melihat banyak ungkapan ya, seperti yang dikatakan juga oleh Abul Hasan Asy-Syadzili. Ini salah satu dari tokoh tasawuf yang sangat diagung-agungkan, Abul Hasan Asy-Syadzili. Menurut beliau, ini kasafnya beliau ini. Kasaf itu sudah terbuka hal-hal yang gaib. Dia sudah tahu perkara-perkara yang gaib karena sumber ilmunya sudah berbeda. Apa kata beliau? Sekarang saya mendapatkan ilmu dari 10 lautan. Sekarang tuh ya ketika dia hidup, karena dia mengatakan. Jadi setelah sampai makamnya seperti itu, dia mengatakan bahwa dia mendapatkan ilmu dari 10 lautan. 5 dari langit, 5 dari bumi. Adapun 5 yang dari langit adalah Jibril, Mikail, Israfil, Israel, dan Ruh. Sedangkan yang 5 dari bumi adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Nabi. Itulah sumber ilmunya. Berarti dia langsung belajar dari Nabi. Ini nanti kesalahan yang kedua ini yang ada pada orang sufi, mengaku-ngaku ketemu langsung dengan Nabi dalam keadaan terbangun, terjaga seperti ini, bukan dalam keadaan mimpi. Itu pada poin yang kedua. Jadi mereka menganggap seperti itu, berinteraksi dengan hadis itu bisa langsung dengan menanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka sebelum kita masuk pada yang kedua, yang pertama ini itulah al-kasfu wal mukasyafah. Kita bisa tengok di buku-buku orang sufi. Nah, wajarlah ketika ada banyak di antara ulama yang mencela. Ketika ada ulama yang mencela, mereka memandang dari sisi ini. Bahkan ada di antara orang-orang sufi yang mengaku-ngaku mereka mendapatkan ilmu dari Nabi Khidir. Nabi Khidir apa ilmu di situ? Diajar langsung oleh Nabi Khidir. Entah ada bacaan-bacaan, entah zikir-zikir. Coba kita bawa kepada apa yang disampaikan oleh Nabi kita. Jangankan Khidir, Nabi Musa saja. Kalau seandainya dia masih hidup, maka Nabi Musa akan ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu, kalau ada orang yang ngaku-ngaku mendapatkan satu amalan dari Nabi Khidir umpamanya, atau langsung didapat dari Nabi melalui mimpi, ada satu amalan baru, wajib ditolak. Karena amalan itu sudah sempurna disampaikan oleh Nabi. Kan syariat sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Tidak ada lagi cerita untuk menambah-nambah agama, walaupun katanya dari Nabi Khidir. Jika diajarkan, umpamanya kalian mesti baca ini sekian ribu kali, waktunya ini, berarti itu sudah menjadi satu ketentuan ibadah yang hanya boleh Nabi yang melakukan itu. Dan sementara Nabi kita sudah wafat. Nah, oleh karena itu, mukasyafah yang dijadikan alasan oleh orang-orang sufi yang mereka menganggap terbuka hijab-hijab yang gaib itu, mereka tahu perkara-perkara yang gaib, itu semua adalah kebohongan-kebohongan yang tidak boleh untuk dipercaya. Nah, kita masuk pada poin yang kedua. Biar tidak terlalu panjang,
Masuk pada poin yang kedua. Kesalahan yang kedua yang ada pada orang sufi adalah liqa'un nabi yaqzatan. Berjumpa dengan Nabi dalam keadaan sadar dan terbangun. Ini bukan dalam keadaan mimpi. Kalau dalam keadaan mimpi ada hadisnya. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani, fa inna syaitan la yatamassalu bi." Siapa yang bermimpi melihat saya, itu benarlah dia melihat saya. Fa inna syaitan, karena syaitan tidak bisa menyerupai saya. Nah, walaupun para ulama punya bahasan yang agak panjang dalam persoalan ini, ada yang mengatakan bahwa hadis ini adalah untuk para sahabat. Karena sahabatlah yang bisa memastikan yang dia lihat adalah Nabi. Ada yang mengatakan seperti itu, bahwa hadis ini karena Nabi mengucapkannya di hadapan para sahabatnya. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Maksudnya adalah sahabat. Tetapi ada sebagian ulama yang lain tidak mengkhususkannya untuk sahabat karena man di situ bersifat umum. Siapa yang melihat saya? Siapa itu kan tidak hanya khusus sahabat. Ada orang-orang sesudahnya yang mereka bisa mempelajari dan mengetahui syama'il Muhammadiyah. Sifat-sifat yang ada pada diri Nabi. Maka banyak dalam catatan sejarah ulama-ulama besar dalam Islam itu pernah bermimpi melihat Rasul. Imam Ahmad umpamanya, Ibnu Sirin dan ulama-ulama yang lain. Maka sebagian mengatakan hadis itu bukanlah hanya untuk sahabat, tetapi berlaku untuk semua orang yang mungkin saja untuk melihat dalam keadaan mimpi. Tinggal lagi untuk memastikan apakah yang dia lihat itu benar Nabi atau tidak. Karena ada juga orang ngaku-ngaku bermimpi ketemu Nabi. Sudah pun Nabi dunia juga. Putio janggu isa donya. Artinya tidak Nabi itu. Karena Nabi rambutnya hitam, bahkan dalam Syama'il Muhammadiyah dikatakan yang warna putih tidak lebih dari 20 kalau ada 20 lembar. Akhirnya mimpinya tuh Nabi putih bu osa dong. Berarti tidak itu Nabi itu. Alah, tak siapa nomor putih bu. Lah, jadi tinggal lagi untuk memastikan apakah benar yang dilihat. Tapi kalau sesuai dengan ciri-cirinya, maka itu adalah betul. Sebab syaitan tidak bisa menyerupai. Nah, orang-orang sufi mengakunya ketemu Nabi tidak saat mimpi. Kalau ketemu saat mimpi itu level bawah, bro. Yang level tinggi itu adalah bisa langsung ketemu dengan Nabi. Nampak oleh dia Nabi dan bisa bercerita, berkomunikasi dengan Rasul. Ini adalah sesuatu yang sangat tidak bisa diterima. Kenapa demikian? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia sudah wafat dan dia berada di alam barzah. Karena alam barzah ketika sudah masuk ke alam barzah tak akan pernah lagi kembali ke alam yang sebelumnya. Manusia mengalami 4 alam. Setiap pindah dari alam berikutnya tidak pernah kembali lagi ke alam yang sebelumnya. Alam rahim, alam dunia. Kalau sudah masuk alam dunia tidak pernah kembali ke rahim. Alamul barzakh. Kalau sudah berada di alam barzakh tidak akan pernah kembali lagi ke alam dunia. Kemudian alamul akhirah. Alam akhirat. Nah, oleh karena itu ketika ada orang yang mengaku ketemu, berarti itu menyalahi sesuatu yang menjadi ketentuan dalam beragama. Ada pula katanya sengaja Nabi itu datang atau keluar dari kuburnya untuk mencium lututnya. Atau Nabi mengulurkan tangannya supaya dia nanti mencium tangan Nabi lalu masuk lagi. Dilihat oleh sekian banyak orang. Padahal untuk masuk ke dalam itu saja itu akan sangat sulit. Jadi banyak khurafat
banyak kebohongan-kebohongan yang didapatkan dengan keyakinan liqa an-nabi yaqzatan. Kalau dalam mimpi ada hadisnya, tapi kalau dalam keadaan terang, dalam keadaan bangun, dalam keadaan tersadar, itu tidak dapat dibenarkan. Ada satu riwayat yang mereka pegang. Ada satu riwayat yang mereka pegang, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqazah. Man ra'ani fil manam fasayarani yaqazah. Siapa yang melihat saya dalam mimpi, maka dia akan melihat saya dalam keadaan yaqazah, terbangun. Berarti ada kemungkinan untuk melihat Nabi siapa yang bermimpi. Nah, tetapi perlu dipahami apa makna hadis ini oleh para ulama. Di sini lagi-lagi ketika dikatakan siapa yang melihat saya dalam mimpinya, insya Allah dia akan melihat saya dalam keadaan terbangun. Ini lagi-lagi ada yang memaknainya hanya untuk sahabat. Jadi kalau ada sahabat yang belum pernah ketemu Nabi, lalu mimpi dia, insya Allah sebelum Nabi wafat dia pasti akan menjumpainya. Kalau diartikan secara umum, berapa banyak ulama-ulama Islam dulu, ulama-ulama Ahlus Sunnah yang bermimpi ketemu Nabi, tapi tidak pernah dia ngaku-ngaku ketemu Nabi saat terbangun, padahal dia mimpi ketemu Rasul. Kalau hadis itu kan itu tuh, siapa yang melihat saya dalam mimpi, insya Allah dia akan lihat saya langsung saat terbangun. Berarti adalah orang yang hidup pada masa Nabi. Adapun sesudahnya, tidak lagi. Imam Ahmad pernah bermimpi ketemu Nabi. Apakah dia pernah ketemu Nabi secara terbangun? Tidak ada. Karena yang ngaku-ngaku bisa itu hanya orang-orang sufi saja. Hanya orang-orang yang mendalami sesuatu yang tidak pada tempatnya dan mendatangkan hal-hal yang tidak mungkin diterima oleh akal manusia. Nah, jadi hadis yang tadi itu tidak bisa dijadikan alasan untuk mendakwakan apa yang mereka yakini. Ada banyak kisah dengan keyakinan mereka bahwa bisa ketemu Nabi. Ada di antara orang-orang sufi dalam referensi itu mengatakan, kalau seandainya mereka ingin mengetahui apakah hadis ini sahih atau tidak, mereka tinggal datang saja ke kubur Nabi lalu bertanya. Ditanyanya, ya Rasul, ini sahih atau tidak sahih? Apa jawaban Nabi nanti? Itulah yang akan dipegangnya. Seandainya ulama-ulama hadis sebelumnya sudah menyatakan bahwa hadis itu sebagai hadis yang dhaif, tapi hasil jawaban dia ketemu Nabi bilang sahih, itu yang dipegang. Ini luar biasa rusaknya ini. Ini menghilangkan fungsi ilmu mustalah hadis yang selama ini sudah berjibaku para ulama hadis untuk merumuskannya. Tidak ada guna oleh ilmu mustalah hadis itu. Kok nak tentu hadis itu sahih atau tidak? Datang ke Nabi tanya langsung. Oh, jawaban Nabi ini sahih katanya. Itulah yang harus dipegang. Walaupun hadis itu oleh ulama hadis ternyata adalah hadisnya palsu atau dhaif. Jadi mereka mengukur kebenarannya tidak lagi melalui ilmu-ilmu mustalahul hadis, ilmu rijalul hadis, tetapi dengan bertanya langsung kepada Nabi. Ada dibuatkan dalam buku ini ketika hal-hal yang seperti itu disampaikan kepada Ibnu Abdul Bar menolak semua bentuk keyakinan yang datang dari orang-orang sufi seperti itu. Nyado yang melaporkan kayaknya, iyo ndak cenderung turunnya bisa cenderung itunya. Ibnu Abdul Bar adalah salah seorang ulama yang bermazhab Maliki dan dia juga adalah sebagai ahlul hadis. Jadi dia menolak semua bentuk penyimpangan yang seperti itu. Baik, yang terakhir kita masuk pada bagian yang ketiga. Di antara penyimpangan orang-orang sufi adalah berpegang kepada hadis-hadis dhaif palsu.
dan dusta. Apa contohnya? Banyak sekali. Di antara contohnya adalah tentang hadis Nur Muhammad. Ini yang viral-viral yang diheboh-hebohkan oleh orang sekarang itu, hadis tentang Nur Muhammad. Ini oleh orang sufi, ini sangat dipegang. Apa hadisnya? Itu satu riwayat di mana Jabir bertanya kepada Rasul. Apa pertanyaan Jabir, ya Rasulullah? Ma awwalu ma khalaqallah. Apa yang pertama kali yang diciptakan oleh Allah? Rasul menjawab dalam riwayat itu, awwalu ma khalaqallah nur nabiyika ya Jabir. Yang pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah nur nabiyik, cahaya nabimu, wahai Jabir. Jadi Nur Muhammad itu adalah makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah berdasarkan kepada hadis yang dipegang oleh orang sufi, tapi hadisnya palsu, nggak jelas datang dari mana, la aslalahu. Menyebut nama Jabir tetapi tak diketahui yang ngambil dari Jabir siapa, jadi nggak bisa dipakai. Biasanya untuk menentukan sahih tidak sahih hadis ada dua cara. Ada sahih dari sisi sanad, ada sahih dari sisi matan. Kalau sahih dari sisi sanad, itulah yang tadi itu, la aslallahu, tidak jelas siapa sumbernya, yang ngambil dari Jabir siapa. Yang ada hanya nama Jabir, Jabir yang bertanya. Tapi yang ngambil dari Jabir, nggak ada. Nah sementara kalau kita tengok dari sisi matan, salah satu dari hadis itu akan disebut tertolak, palsu, maudhu', dhaif ketika bertentangan dengan Al-Quran dan dengan hadis yang sahih. Maka ada hadis sahih yang mengatakan bahwa awwalu ma khalaqallah al-qalam. Yang pertama sekali yang diciptakan oleh Allah adalah al-qalam, pena. Pena Allah meminta uktub maqadir al-makhluqat. Tulislah semua takdir makhluk. Bahkan khalaqallahul qalam khamsina alfa aman qabla khalqis samawati wal ard. 50.000 tahun sebelum diciptakan langit bumi, Allah ciptakan al-qalam. Itu yang pertama. Dan itu hadis yang sahih. Nah, ketika bertentangan dengan hadis yang sahih, maka yang ini pasti akan tertolak. Ini sanadnya nggak jelas, bertentangan dengan hadis yang sahih, dan membuat kedudukan Nabi Muhammad berbeda dengan manusia yang lain. Seolah-olah Nabi Muhammad tidak dilahirkan seperti layaknya manusia biasa. Padahal dalam catatan sejarah, ayahnya bernama Abdullah, ibunya bernama Aminah, hamil, mengandung, lalu kemudian melahirkan. Lalu mana kalau dikatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdiri atau terbuat dari cahaya? Dan Al-Quran mengatakan innama ana basyarun mislukum. Sesungguhnya saya adalah manusia biasa sama seperti kalian. Ketika dikatakan bahwa dari cahaya itu yang pertama diciptakan oleh Allah, berarti bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan fakta sejarah, bertentangan dengan riwayat yang sahih. Maka hadis Nur Muhammad dapat dikatakan secara pasti bahwa hadisnya tertolak. Tapi oleh orang-orang sufi, karena memang mereka biasa memakai hadis palsu, hadis ini menjadi andalan oleh mereka dan dipegang. Ini contoh pertama. Contoh kedua, ada hadis yang mereka pakai tentang kenapa semua makhluk ini diciptakan. Ada hadisnya, ada riwayatnya. Dikatakan dalam satu riwayat, laulaka ma khalaqallahu arshan wala kursiyan wala ardan wala samaan wala syamsan wala qamar. Jadi kalau bukan karena kamu wahai Muhammad, tidak akan diciptakan oleh Allah itu arsy, kursi, langit, bumi, matahari, bulan.
Bahkan Allah tidak akan ciptakan Adam kalau bukan karena kamu. Seolah-olah makhluk ini diciptakan oleh Allah adalah untuk Nabi Muhammad. Padahal manusia dan jin diciptakan oleh Allah untuk wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, disinilah datangnya, inilah sumber dari hulunya mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka bersifat hulu, bersifat berlebih-lebihan, menempatkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lagi pada posisi yang sesungguhnya, tetapi dia sudah disematkan padanya dan dia sudah memiliki unsur-unsur ketuhanan. Kalaulah seandainya manusia Adam diciptakan untuk Nabi Muhammad, itu bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Allah, karena Allah ciptakan jin dan manusia itu sesungguhnya adalah untuk mengabdi dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ma khalaqallahu arsyan wala kursiyan. Tidak Allah ciptakan aras, kursi, langit, bumi, matahari, bulan, kecuali adalah untuk Nabi Muhammad. Nah, jadi ikhwati fillah, ini dua dari sekian banyak contoh hadis-hadis dhaif, hadis-hadis palsu yang menjadi andalan dan pegangan oleh orang-orang sufi. Padahal untuk mengambil sebuah hadis sebagai sumber dalam beragama, maka perlu didudukkan apakah dia sahih atau tidak. Kalau dia sudah pasti sahih, barulah boleh untuk dijadikan sebagai sumber dalam beragama. Tapi kalau tidak, maka harus ditinggalkan. Nah, sekira ini mungkin yang menjadi bahan kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Tidak semuanya yang tersampaikan, karena banyak hal-hal yang terkait dengan orang-orang sufi yang sudah diberikan penjelasannya oleh para ulama, khususnya tentang penyimpangannya. Tujuannya sekali lagi adalah supaya kita terhindar dari kesalahan-kesalahan yang sama. Jangan bermudah-mudah untuk mengambil sebuah hadis dari mereka, pastikan apakah itu sahih atau tidak. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Tafadhal. Kapan mulainya penyimpangan? Iya. Dia ada nanti embrio dari sebuah penyimpangan. Embrio itu ya bibit-bibitnya lah. Ada yang benar-benar sudah terjadi penyimpangan. Kalau embrionya itu maksudnya bibit-bibitnya tadi itu dari awal itu sudah kelihatan. Ada Zulhuwaisirah ketika Nabi membagi-bagi harta ghanimah, harta yang diraih setelah berperang, ada namanya ghanimah, dibagi-bagilah oleh Nabi. Apa kata Zulhuwaisirah? Ya Rasulullah, i'dil. Wahai Rasul, adillah kamunya. Apa kata Rasul? Kalau dayan goyang ndak adil itu siapa? Itu kan adil lain. Ini Nabi yang membagi. Apa kata Rasul? Akan keluar dari keturunan dia orang-orang yang membaca Quran tapi tidak lewat dari tenggorokannya, tidak masuk ke hatinya. Itu gambaran dari Nabi dari Khawarij, kelompok Khawarij. Itu yang dimaksud dengan embrio. Ada lagi Nabi keluar dari rumahnya, ketemu dengan orang-orang yang berdebat-debat dia tentang takdir. Padahal masalah takdir kan tidak mungkin untuk diperdebatkan, tidak akan selesai kalau kita perdebatkan. Apakah kalian memperdebatkan ini? Wa ana baina azhurikum, saya masih ada di tengah-tengah kalian. Maka itu bibit namanya itu. Penyimpangan yang terjadi sesudahnya ketika datang ahlul kalam itu, ya urusannya dan yang tadi-tadi itu aja, tentang
qadar, tentang kalamullah, tentang khawarij, pelaku dosa besar, itu munculnya adalah setelah hadirnya kelompok-kelompok aliran kalam yang mencoba untuk memahami agama, memahami Allah dengan konsep-konsep yang tidak lagi sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang dari kelompok sufi, ya di awal kenapa Imam Malik memuji? Berarti yang terjadi pada masa Imam Malik berarti adalah orang-orang yang baik. Bahkan tidak pun perlu ada kata sufi, tidak apa-apa. Kalau memang tujuan kita adalah untuk mensucikan diri, membersihkan hati. Tidak pun ada kata sufi karena memang agama menyuruh untuk menjauhi semua sifat-sifat yang tercela, menghiasi diri kita dengan sifat-sifat yang baik. Amalkanlah itu semua. Nah, tetapi sebagai sebuah aliran yang ada tokoh-tokohnya, tentu mereka mendatangkan sesuatu yang ternyata itu berbeda dengan al-haq yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus berkembang sampai pada masa kita akan semakin banyak kesalahannya. Apa contohnya? Kalau dulu yang paling sering kita mendengarkan mereka ketemu Nabi kan? Kini enggak lah. Enggak sekedar jumpa Nabi sekarang. Mereka jumpa Allah. Ada enggak nengok video itu? Kalau jumpa dalam artian ya kita sholat, dan kita sholat itu berkomunikasi dengan Allah, kita harus khusyuk. Itu enggak perlu jalan dulu. Itu dari Nabi memang sudah seperti itu. Ini enggak bertemu dengan Allah dan mendapatkan sesuatu. Ini yang jadi persoalan. Berarti dia seolah-olah mendapatkan sesuatu yang baru, dan itu pula yang dibanggakan kadang. Karena dapat langsung dari Allah, maka diamalkan, dibaca zikir itu, dan dianggap sebagai sebuah ibadah. Nah, itulah sebagai kesalahannya. Yang namanya ibadah tentu kita kembalikan kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekira seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Ada yang lain? Baik, kalau tidak ada, saya kira kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dapat kita mengerti, dan mudah-mudahan kita terhindar dari semua bentuk penyimpangan-penyimpangan yang ada pada sufi. Sekali lagi pada saat kita bicara tentang penyimpangan, bukan tujuannya untuk memancing-mancing suasana, untuk membuat orang marah, enggak. Hanya semata-mata membacanya secara ilmiah agar kita paham inilah kesalahannya, dan jangan sampai ikut dengan kesalahan yang terjadi. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengokohkan hati kita dan tetap istiqamah berada di atas sunnah Nabi, dan dijauhkan kita dari berbagai macam bentuk penyimpangan yang ada. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru